Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Hari ini kalau teman-teman klik video ini pasti udah lihat kan tadi judulnya. Iya nih teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih cara untuk menghentikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Tapi teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, namaku Sinta. Aku dari kelompok KKN DR Sadaf UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, teman-teman udah pada tahu belum sih? COVID-19 itu nyebarnya kayak gimana sih? Kita ngobrol dulu dari situ ya teman-teman. COVID-19 ini diperkirakan menyebar melalui orang ke orang teman-teman. Ini bisa terjadi antara orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain. Berhubungan dekat dalam artian kumpul jadi satu, terus juga kontak fisik, kayak begitu. Nah, seseorang yang terinfeksi COVID-19 bahkan yang tanpa gejala pun bisa menularkan virus tersebut terhadap kita. Gimana caranya? Virus ini menyebar melalui droplets yang dihasilkan oleh seseorang yang terinfeksi COVID-19. Seperti contohnya, ketika mereka sedang berbicara, bersin, ataupun batuk. Nah, jika dropletsnya itu tadi mendarat di mulut dan mata kita atau terhirup oleh hidung kita, kita pasti akan ikut terinfeksi COVID-19. Bukan hanya itu aja nih teman-teman. COVID-19 ini juga bisa bertahan di permukaan benda yang juga terkena droplets tersebut. Nah, itu tadi gimana cara COVID-19 menyebar. Kira-kira nih, kalau sudah seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri? Melindungi diri sendiri juga menghentikan penyebaran virus COVID-19. Jadi, cara yang pertama adalah menghindari kontak dengan yang sedang sakit. Lalu, yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Cara yang ketiga yaitu tetap berada di rumah. Untuk mencegah kita tertular dari COVID-19, kita lebih baik di rumah saja kalau tidak ada yang sangat penting. Lalu yang selanjutnya adalah tutupi batuk dan bersin dengan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah. Yang selanjutnya yaitu bersihkan dan disinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh setiap hari. Permukaan yang sering disentuh itu kayak misalnya gagang pintu, lalu perlengkapan kamar mandi, toilet, terus perlengkapan bersih-bersih, terus juga keypad laptop, terus pokoknya banyak yang kita sentuh setiap hari. Itu harus dibersihkan dan juga didisinfeksi. Lalu sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, kenapa kok cuci tangan dengan sabun dan air? Karena teman-teman, area tangan ini juga termasuk salah satu yang aktif, sering memegang benda-benda yang kita tidak tahu terdapat virus apa saja di situ. Nah, apa saja sih yang perlu diketahui tentang mencuci tangan secara efektif? Untuk mencuci tangan secara efektif, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, minimal waktu mencuci tangan adalah 20 detik, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau cuci tangan nggak boleh asal-asalan, sudah selesai, nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, harus dikasih waktu minimal 20 menit. Nah, yang penting di dalam pandemi COVID saat ini adalah kita juga harus cuci tangan setelah kita berada di tempat umum atau menyentuh benda dan permukaan yang mungkin sering disentuh orang lain. Nah, buat teman-teman yang kurang paham dan kurang tahu nih, gimana sih
caranya cuci tangan yang baik dan benar itu. Nanti Sinta bakalan kasih gambarnya di sini, sekaligus nanti di description box Sinta bakalan taruh link gimana sih caranya cuci tangan yang baik dan benar dari panduan WHO. Nah, jadi teman, itu tadi cara untuk menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Teman-teman pasti bingung ya, kenapa Sinta kok nggak sebutkan pemakaian masker sebagai pencegahan virus COVID-19. Iya teman-teman, jadi masker juga bisa mencegah COVID-19. Tapi yang harus diingat di sini teman-teman, pemakaian masker nggak akan maksimal kalau teman-teman nggak mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi kunci di sini adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Tapi yang lain juga penting ya teman-teman, termasuk masker juga. CDC pun juga sekarang ini merekomendasikan untuk semua orang memakai masker non-surgical saat keluar rumah atau sedang di hadapan umum, teman-teman. Tapi tetap aja yang paling penting adalah kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang tadi ya teman-teman, pokoknya yang kalian yang harus terpaksa keluar rumah, pastikan kalian juga harus menggunakan masker. Tapi yang utama pas kita keluar rumah adalah jaga jarak. Kita nggak boleh deket-deket sama orang lain, harus jaga jarak ya teman-teman, sama siapapun. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, kalau pakai masker tuh pakai masker langsung apa gimana sih harusnya gitu ya. Nah teman-teman, pakai masker itu juga harus benar teman-teman, nggak boleh sembarangan. Kayak gitu. Nah itu cara memakai masker yang benar. Kita nggak boleh pakai masker syukur-angger langsung digawe, nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan segalanya. Nah sampai situ dulu aja teman-teman kita ngobrolnya, kayaknya udah cukup ya. Karena ini Sinta udah ngobrol sama teman-teman udah panjang lebar kan. Nah kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan, monggo boleh hubungi kita di Instagram akun kita di sini. Nanti tak tulis di sini Instagram akunnya. Kalian bisa tanya atau apapun deh, terserah. Follow juga boleh. Kak ini videonya Sinta di like kan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, dadah. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.